Saya Tris Haryanto SHMH ingin menanggapi mengenai penolakan Nikita Mirzani yang tidak mau dilakukan pemborgolan terhadap dirinya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa jaksa dapat memborgol terdakwa, tapi melihat urgensinya, karena hal tersebut bukan kewenangan mutlak, tapi dapat dilakukan oleh penegak hukum apabila ada kekhawatiran bahwa terdakwa itu akan membahayakan orang lain atau dikhawatirkan takut melarikan diri gitu. Mengenai Nikita Mirzani yang ingin mengajukan bukti, perlu saya sampaikan, terdakwa tentunya memiliki hak untuk mengajukan bukti, di mana bukti tersebut untuk membuat terang dalam proses persidangan. Tapi tentunya pembuktian itu dapat dilakukan pada saat setelah masuk pokok perkara. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian baru pihak-pihak baik jaksa ataupun terdakwa juga tentunya diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti-bukti untuk membuat terang permasalahan tersebut. Nah, tergantung bukti apa yang mau diajukan. Yang terpenting bukti tersebut ada kaitan hubungan hukum dengan permasalahan pokok yang saat ini sedang dijalankan dalam proses persidangan gitu. Kalaupun misalkan ada indikasi dugaan berkepihakan yang dilakukan oleh baik itu oknum jaksa atau oknum hakim, nah tentunya harus jelas dan terang apakah memang yang dimaksud adalah jaksa yang menangani perkara Nikita Mirzani ataupun hakim tersebut. Jadi perlu dilihat bahwa bukti tersebut itu didapatkan dari mana. Misal bukti rekaman suara. Rekaman suara, siapa yang merekam itu? Apakah seizin dan sepengetahuan orang yang direkam? Nah, itu justru malah menjadi bumerang karena mengambil dokumentasi elektronik, katakanlah dalam hal ini menyadap, merekam suara orang lain tanpa izin, itu tidak diperbolehkan menurut hukum. Hanya aparat penegak hukum atau penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu. Kalau untuk kepentingan penegakan hukum itu diperbolehkan gitu. Tapi kalau melihat ada indikasi dugaan ketidakprofesionalan atau dugaan berkepihakan, ya tinggal dilaporkan saja. Karena dengan dibuka bukti itu di dalam persidangan, sebenarnya itu bukan masuk ke pokok perkara. Intinya dalam proses persidangan, Nikita Mirzani atau melalui penasihat hukumnya harus bisa membuktikan bahwa kliennya dia tidak bersalah, tidak masuk unsur tidak pidana sebagaimana yang didakwakan. Itu. Tapi kalau mengajukan bukti yang tidak ada kaitan hubungan dengan permasalahan pokok dari tidak pidana yang sebagaimana didakwakan, sebenarnya itu percuma gitu. Kalau misalkan ada indikasi ketidakprofesionalan atau berkepihakan, selama ada bukti yang kuat, jadi bisa hakim tinggal dilaporkan ke komisi yudisial, jaksa bisa dilaporkan ke komisi kejaksaan atau jaksa pengawasan di Kejaksaan Agung, atau polisi tinggal laporkan ke Propam. Jadi sudah ada bagian masing-masing. Nah, ini kan belum menjadi produk hukum berupa putusan karena proses ini masih berjalan. Nah, kita bisa ngelihat nih dari ending sidang Nikita Mirzani, pertimbangan hakimnya seperti apa, objektif atau tidak gitu kan. Nah, kalau kaitan hubungannya dengan
ketidakpuasan dengan putusan, berarti pihak terdakwa atau melalui penasihat hukumnya bisa mengajukan banding ataupun kasasi ataupun juga PK gitu. Begitu juga jaksa, kalau tidak puas bisa mengajukan kasasi gitu kan. Jadi kalau misalkan terkait sikap, berarti tinggal buat pengaduan atau laporan gitu kan. Nah, jadi harus bisa dibedakan gitu.